Jumpa lagi di konten tepat jam 12 malam. Mereka ada namun tidak terlihat. Bersama gue di sini ada seorang teman yang mau bercerita tentang pengalaman mistisnya, pengalaman spiritualnya yang dialamin oleh dirinya sendiri. Di sini ada Tio. Yes. Selamat gini hari. Tio, selamat gini hari. Hari ini lu mau cerita tentang apa sih, Tio? Tentang pengalaman gue di 2018. Itu pengalaman pertama kali gue kerja di pabrik. Itu di daerah Banten. Pabrik di daerah Banten. Itu ada sesosok. Pabrik apa tuh, Yuk? Kalau boleh ini gue potong. Kalau bisa dibilang sih berhubungan dengan makanan. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu di tahun 2018, ya. Dimana saat itu gue baru lulus kuliah. Terus selang berapa bulan gue alhamdulillah keterima di pabrik itu di daerah Balaraja. Itu daerah Banten. Dan itu pabrik yang berhubungan dengan produksi makanan. Dan sekarang pun outletnya tuh udah banyak banget. Karena itu bisa dibilang itu pusatnya, sentralnya untuk produksi makanan, kemudian didistribusikan ke outlet-outletnya. Nah, dulu itu gue bagian engineering, jadi yang berhubungan dengan pendingin-pendingin di sana. Dan itu ada 3 shift. Jadi shift pagi itu jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian jam 3 sore sampai jam 11 malam, dan jam 11 malam sampai jam 7 pagi lagi. 24 jam berarti operasinya? 24 jam. Untuk engineer-nya ya. Untuk operasi produksinya bisa dibilang dari jam 8 pagi sampai paling malam itu jam 7 itu udah stop. Itu terakhir. Berarti engineering khusus buat maintenance sekali ya? Maintenance, karena kita harus menjaga suhu ruangan-ruangan itu supaya stabil ini kayak gitu. Jangan sampai makanannya yang udah diproduksi malah basi karena suhunya nggak terjaga. Kayak gitu. Nah, terus gue masuk di sana 2 minggu pertama gue masih shift pagi. Dikasih sama atasan gue tuh shift pagi, berarti dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, selama 2 minggu pertama lancar, nggak ada kendala. Terus di minggu ketiga gue mulai dicobain tuh untuk shift sorenya, berarti dari jam 3 sampai jam 11 malam. Nah, itu dicobain. Dalam 1 minggu itu 6 hari masuk. 6 hari masuk, 1 hari libur. Jadi waktu di minggu ketiga itu 3 hari shift pagi, dan 3 hari shift sore. Nah, itu masih aman tuh, karena saat itu juga pun gue masih ngikut temen gue, jadi masih trainer lah ya. Masih belajar sama ya, nemenin temen gue gimana caranya controlling, terus apalin, ini panelnya itu, kayak gitu, sampai ngecek setiap ruangan. Nah, di minggu keempat sampai menjelang 1 bulan lebih lah, itu baru dimulai atau di trial untuk di shift malamnya gue. Shift malam. Jadi dalam 1 minggu 2 hari shift pagi dari jam 7 sampai jam 11, kemudian 2 hari shift sore, dan terakhir itu 2 hari sebelum libur itu shift malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Dan engineer itu ketika gua shift malam itu bener-bener sendirian. Jadi palingan cuman engineering 1 sama satpam sekitar 3 sampai 4 orang. Di ruangan yang sama? Di ruangan yang beda. Kalau satpam itu di depan. Lo di dalam ruangan pabrik? Kalau engineering itu kebetulan kantornya di belakang pabrik. Di belakang. Berarti jadi dekat mesin-mesin dan lain-lain. Jadi pintu masuk pabrik baru kantor. Iya, di belakang. Iya. Kebetulan karena mungkin di tahun 2018 itu terbilang masih mungkin karena kawasan pabrik, namun nggak full, maksudnya masih banyak lahan kosong. Di belakang pabrik itu masih ada lahan kosong yang isinya kayak
bisa dibilang pohon-pohon kayak hutan pinus gitu sih, tapi gue nggak ngerti ya itu pohon apa. Itu banyak banget pohonnya. Terus kantor gue juga tuh deket ini WTP itu kayak tempat pembuangan akhir sebelum limbah itu dibuang ke masyarakat. Iya. Jadi diendapin dulu dan lain-lain. Itu di situ. Sama yang menariknya itu di halaman belakangnya itu, walaupun ada tembok sekitar 2-3 meter, itu ada pohon ceri kembar, kersen. Oke. Kersen tapi kembar, sebelahan. Oke, samping-sampingan. Nah, samping-sampingan. Ketika gue shift malam, minggu pertama itu menurut gue ya it's okay lah. Nah, minggu kedua kan karena kita itu controlling, muter. Jadi biasanya itu gue dikasih tahu teman gue itu sekitar jam 1, sekitar jam 2 itu controlling. Nah, ke ruangan-ruangan, dan itu bener-bener kondisinya mati. Lampunya belum, berarti jadi hanya center. Bukan lilin. Oke, center. Center. Terus ngecek-ngecekin dan lain-lain. Nah, itu gue ngerasa kok ada yang ngikutin ya, maksudnya kayak ada orang gitu di belakang gue. Tapi ketika gue lihat ya nggak ada. Itu maksudnya lu merasakan ada yang ngikutin itu, apakah lu mendengar jejak langkah atau lu enggak sih? Lu kayak merasa diikuti aja? Merasa diikutin aja, tapi gue nggak dengar suara, nggak dengar jejak langkah, gue nggak dengar. Itu gue ngerasa kok ada yang ngikutin gue gitu. Tapi gue lihat ke belakang ya nggak ada, kosong gitu, kosong. Ya udah, selama seminggu 2 minggu tetap kayak gitu, dan gue merasa diikutin terus tuh ya. Dan gue nafsinya kayak ya udah, itu dunia lu, dunia gue. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, sampai suatu ketiga waktu hampir 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih itu gue habis shift malam ya. Nah, habis shift malam itu gue pulang ke kosan. Nah, kebetulan jarak dari pabrik ke kosan itu sekitar 1,5 kilo lah, sampai 2 kilo. Jalan kaki apa naik kendaraan? Naik kendaraan saat itu. Bawa motor lu? Iya. Oke. Nah, bawa motor, terus nyampe di kosan ya biasalah, sampai jam 7 pagi capek lah ya, bersih-bersih, sarapan dan lain-lain. Gue tidur tuh. Tidur. Gue sore. Ya. Nah, bangun gue sore, bersih-bersih, terus habis itu sholat maghrib, gue keluar cari makan. Nah, pengen cari makan, tapi kayak nanti deh, nunggu isya gitu. Kayak mager gitu. Males. Mager. Ya udah, gue tiduran. Nah, ketiduran ya. Nah, ketiduran itu yang momentum yang bikin kok kejadiannya itu. Nah, kejadiannya adalah ketika gue ketiduran, rasanya tuh kayak rep-repan. Oke. Kayak rep-repan. Rep-repan tuh gimana sih? Rep-repan tuh gue belum pernah ngerasain. Rep-repan tuh gimana sih? Kayak ketindihan awalnya. Kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu nggak bisa gerak tapi lu sadar. Nah, gue sadar. Nah, tapi itu gue nggak bisa gerak tuh. Ngomong? Cuman gitu-gitu doang. Oke. Nah, gitu-gitu doang. Ada kali sekitar 5 menit, 10 menit. Sampai akhirnya gue sadar, gue bisa buka mata. Dan hal yang gue lihat pertama kali ketika gue buka mata, dan gue rasa itu tuh bukan mimpi, karena gue sadar gue ada di kosan gue lagi tiduran, gue bisa lihat kanan kiri, tapi badan gue emang gak bisa gerak. Iya. Dan gue lihat di situ ada sosok cewek di atas lu. Di atas gue. Duduk apa tiduran? Kayak duduk ngedekep. Oke. Tangannya itu ngedekep di dada lu apa di perut? Di muka gue. Nah, ngedekep gini, kukunya panjang-panjang, dan gue bisa ngelihat sosok itu tuh sebenarnya dari celah-celah tangannya. Oke. Nah, sosok itu ya perempuan, mukanya ketutupan rambut, agak panjang, rambutnya agak lusuh. Gue masih ingat banget, rambutnya agak lusuh. Terus bajunya itu putih. Nah, putih tapi agak robek-robek, terus ada corak-corak birunya. Corak biru?
ada corak birunya. Itu bajunya agak-agak robek, ya lusuh-lusuh gitu. Tapi emang dominannya putih. Nah terus gue berdoa lah dalam hati, maksudnya Al-Fatihah, terus pokoknya yang bisa lo baca lo baca ya. Aku baca, dan itu udah kayak ngaco banget, maksudnya ya pokoknya belum selesai tapi udah ganti udah ganti yang lain ya. Apa aja gue baca gitu, ada kali 10 menit segala sampai 15 menit gue berdoa terus akhirnya lepas, maksudnya hilang gitu bayangan itu. Tapi gue sadar, maksudnya sadar gini, gue benar-benar ngelihat kondisinya ya gue di kosan, gue bisa sadar itu di kasur, terus terus di samping samping kasur gue lagi ngecas HP segala macam. Itu gue sadar, tapi emang nggak bisa bergerak aja, nggak bisa bergerak, dan gue ngelihat hal itu gitu. Dan ketika udah sadar, maksudnya udah terlepas gitu, gue langsung bangun langsung diri apa duduk dulu? Deg-degan keringetan gitu. Deg-degan kayak ngerasa capek aja gitu. Lo habis ya mungkin capek juga, kaget iya juga gitu ya. Iya mungkin karena secara energi gue nggak ngerti ya, secara energi diambil apa gitu gue nggak ngerti lah. Akhirnya gue langsung duduk, saking takutnya gue langsung ngambil HP, ngambil duit segala macem. Gue keluar dari kosan. Keluar dulu tuh. Ya gue keluar dari kosan. Terus gue pikir ya udahlah sekalian cari makan. Makan, terus gue baru balik tuh sampai balik lagi kosan lewat Isya sekitar jam 8 kurang lah. Nah kebetulan besoknya kan gue libur. Nah libur itu tuh kalau nggak salah H-1 Idul Adha. Oke. Pas lu perpan itu. Oke. Nah pas libur itu ya udah pas lusanya tuh, pas besoknya itu nggak ada masalah apa-apa, maksudnya nggak ada kejadian aneh-aneh segala macam. Nah pas lusanya gue sholat Idul Adha. Nah gue masuk shift pagi dong. Nah jam 7 karena sholat Idul Adha ada kayak toleransi gitulah. Okay. Gue masuk jam 8 tuh habis sholat. Nah ternyata pas H+1-nya tuh gue sempet cerita ke teman gue. Gue nanya, lu pernah ngerasain kayak diikutin segala macam? Pas lagi shift malam. Pas abis kejadian itu besoknya gue langsung nanya, kan masih libur tuh. Iya. Nah itu gue langsung nanya teman gue, lu pernah ngerasain nggak hal yang serupa gitu, atau cuma diikutin, cuma dipanggil segala macam? Dia bilang nggak pernah untuk diikutin segala macam, nggak pernah. Tapi kalau dipanggil namanya pernah. Sama suara laki apa suara perempuan? Suara perempuan. Oke. Nah terus, dan kebetulan pas gue cerita itu tuh gue inget banget pas sore kayaknya dia shift 3 juga, masuk jam 3 pulang masuk jam 11 pulang jam 7 pagi. Nah udah pulang jam 7 pagi. Gue cerita tuh sore. Nah cerita sore segala macam, dia bilang nggak pernah segala macam. Nah pas malamnya kan kita ada grupnya tuh, ternyata dia lagi ngecek bangunan atas. Nah bangunan atas intinya itu adalah kayak valve untuk kayak nurunin temperatur secara manual. Jadi kalau misalnya si panel ini nggak berfungsi, lo harus ke atas. Kita harus ke atas. Oke. Nah dia tuh lagi ngecek ke atas karena panelnya itu ada beberapa itu yang kurang berfungsi lah. Nah dia ngecek ke atas, dia nanya di grup. Nah di grup itu kayak ada atasannya, senior segala macam. Nanya, valve ini ada di mana ya? Intinya nanya itu. Nah terus ada kayak seniornya yang ngasih tahu titiknya ada letak di sini segala macam. Dikira seniornya itu nggak langsung ngecek malam itu juga. Kiranya ya cuman pengen tahu besok paginya lah ngecek ya. Ternyata teman gue ini sendirian ngecek ke atas. Oke. Nah pas teman gue ini bilang, ini gue lagi ngecek lah ke atas. Teman seniornya ini dengan refleks bilang, lu berani ngecek sendirian ke atas? Terakhir gue ngecek sendirian ke atas itu tuh di ujung pintu ada cewek nungguin gue. Jadi tuh di atas itu kayak di atas pabrik itu bagian valve itu pintu masuk dan keluar cuma satu. Iya ngerti gue. Jadi sononya udah buntu, lu cuman lewat
Satu pintu masuk yang tadi. Yes, Oke. betul banget. Jadi kejadian dulu di seniornya itu dia sampai ngomong di grup itu, dia masuk dari pintu yang sama, dia lagi ngecek. Pas lagi ngecek dia ngeliat ada sosok cewek itu di Perempuan, pintu itu iya. lagi nungguin. Nah dia nanya ke teman gue yang lagi kondisinya gitu kan, lu yakin gini? Gue dulu ngecek ngeliatnya begituan gitu kan. Terus si senior ini saranin, udah besok aja ngeceknya daripada lu ketemu yang aneh-aneh, lu kenapa-napa gitu kan. Karena kan kalau kenapa-napa satpam itu nggak ngecek sampai atas. Oh gitu. Dia nggak bakal ngecek sampai atas, dia paling cuman ngiterin sekitar pabrik doang. Nggak masuk ke dalam? Masuk ke dalam itu cuman sekitar jam 2, jam 3, dan bahkan itu berdua masuknya. Bukan, maksudnya iya masuk ke dalam pabrik kan, tapi nggak sampai atas. Tapi ngecek sampai ruangan lu, sampai ruangan engineering. Sampai Ngelewatin. Oh. Ngelewatin, tapi nggak sampai atas. Oh, oke. Nggak sampai atas ya. Nah pas disaranin gitu, temen gue langsung cabut keluar. Udah, maksudnya ya tinggal aja gitu. Nah baru besok paginya dicek. Nah ternyata pas malamnya itu teman gue juga cerita ke satpam apa yang gue rasain. Rep-repan? Iya, rep-repan itu. Nah ceritain. Nah pas besoknya itu yang lusanya itu gue masuk, ternyata teman gue tuh udah cerita ke satpamnya itu, lu kemarin ngerasain ini itu ya, maksudnya lu diikutin segala macam, lu di kosan diginiin segala macam. Terus pas ditanya begitu ya gue refleks kan, kok tahu gitu kan. Iya, si teman gue cerita. Panggilannya aja Jaleng lah ya, panggil dia Jaleng ya. Iya si Jaleng nih cerita ke gue gini. Terus gue bilang, iya kemarin gue ngerasain gitu bang, gue bilang kan. Padahal gue bingung kan, gue punya salah apa gitu kan, gue kurang sopan santun apa, maksudnya takutnya gue semprol apa gimana kan di tempat baru segala macam. Nah tapi kalau gue semprol biasanya kan dari awal kan langsung, ini udah berjalan 2 bulan gue baru ngerasain itu kan. Nah terus gue tanya, abang sendiri punya kayak pengalaman gak atau gimana. Nah kebetulan si satpamnya ini orang yang bisa ngelihat ternyata dibanding satpam yang lain. Udah deh tuh panjang lebar. Nah terus dia cerita, nah kalau si teman gue ceritanya ke satpam ini, dia nggak pernah diikutin segala macam, dia nggak pernah, tapi dipanggil namanya. Jadi kayak misalnya gue lagi duduk di sini, yang manggil tuh di sebelah ujung, manggil nama, suara cewek. Temen gue yang 2 yang lainnya, yang satu divisi sama gue juga sama kayak gitu. Nah dipanggil. Nah tapi ada satu temen gue itu paling senior lah ya, dan ketika gue masuk selang sebulan itu dia pengajuan resign. Tapi sebelum gue resign itu dia masih di sana, masih ditahan karena udah paling senior. Jadi ceritanya dia shift malam juga. Shift malam di jam 11 sampai jam 7 pagi. Nah dia biasanya tuh duduknya tuh di depan kantor, bukan di ruangan kantor ya. Di depan kantor tuh ada kayak kursi, dia bisa duduk di situ. Mungkin karena ruangan terbuka lebih adem ya, bisa sambil merokok segala macam. Nah biasanya dia sambil main game MOBA di HP. Cuma main handphone deh. Ya kayak gitulah. Terus suatu hari nemuin pas pergantian shift, berarti kan jam 7 pagi kan. Iya. Nah pas pergantian jam 7 pagi itu teman gue nemuin yang bersangkutan ini tapannya kosong, pucet lah. Tapi masih duduk di situ. Oke. Tatapannya kosong, pucet. Nah pas ditanya, lu kenapa, lu ngelihat apa segala macam, dia nggak mau cerita. Tapi selang berapa lama ya itu dia ngajuin surat resign. Nah sampai sekarang kita nggak tahu dia apa yang dia lihat segala macam, dia nggak mau cerita. Tapi kalau kata si satpam, emang di daerah kantor yang engineering itu banyak, karena di WTP itu kebanyakan sosoknya anak kecil. Karena mungkin di situ air kan, tempat pembuangan limbah segala macam, ya banyakannya anak kecil main air.
Terus sosok hantu Chupa Chups. Oh, Sugus ya, itu ya. di situ banyak. Nah terus gue kan penasaran sosok yang perempuan ini, at least yang gangguin gue, yang manggil nama-nama temen gue, ataupun senior gue yang tiba-tiba muncul di pintu itu kan. Ini tuh dari mana gitu, maksudnya si satpam ini tahu apa enggak. Ternyata usut punya usut dari pohon ceri kembar yang di belakang pabrik itu. Anjir, gue merinding. Nah dari situ ternyata, jadi si sosok itu ya dari situ. Dan anehnya setelah gue masuk, gue tetap maksain masuk lah, maksudnya masuk seminggu 2 minggu itu ya sama, gue nggak pernah maksudnya ditampakin lagi, gue udah nggak. Tapi ya gitu, setiap gue keliling kayak ada yang ngikutin. Nah dan seminggu terakhir sebelum gue resign, gue heran nggak nyampe 3 bulan, itu gue diare. Diarenya itu tapi cuman di kosan. Oh, kalau di kosan doang. Kalau di rumah itu enggak. Kalau pas di kantor atau di pabrik enggak. Nah dan anehnya itu diarenya itu waktu itu berat gue 55 sampai mendekati 50 dalam waktu seminggu. Tapi air terus tuh. Air terus. Itu tuh gimana ya? Dibilang sakit ya enggak, maksudnya badan lo masih segar, cuman mules-mules gitu ya, mules parah ya. Mules parah, maksudnya enggak greges, enggak panas. Iya tahu gue. Cuman perut lo aja kalau di kosan tuh perutnya tiba-tiba mules gitu segala macam. Ya, moncor terus lah pokoknya kayak gitu. Itu selama seminggu, terus akhirnya gue nggak kuat kan, maksudnya dalam artian gue sempat ngomong juga ke nyokap gue gimana gitu kan, karena kan gue baru lulus, gue langsung dapat kerja yang bisa dibilang secara gaji segala macam tuh bagus gitu loh untuk prospek karir gue, intinya kayak gitu. Tapi kalau kata nyokap gue, udahlah daripada guanya kenapa-napa, karena udah nyerang fisik lah berkata kayak gitu, ya udah resign aja. Resign ya baik-baik lah ngomong ke kantor. Akhirnya gue buat surat resign, nah di approve pas hari H cabut, hari terakhir gue cabut. Gue masuk shift 2. Shift 2 tuh berarti dari jam 11 jam 3 sampai ke jam 11 malam. Nah, sampai jam 11 malam. Gue dijemput sama nyokap bokap gue. Nah, dijemput ya gue tungguin dulu lah. Gue nggak bawa kendaraan, pokoknya kendaraan gue di kosan lah. Kosan gue dijemput. Nah, bokap gue tuh parkir di depan, percis banget di depan kantor. Nah, masuk tuh ya, masuk ke di luar. Oh, di luar lingkungan iya, pabrik. Di luar lingkungan pabrik tapi pas banget di depannya. Nah, terus abis itu gue absen. Intinya absen untuk hari itu, check out, terus kemudian gue naik mobil. Nah, naik mobil, bokap gue nggak langsung jalan, tapi gue nggak ngerti ya kenapa ya, tapi nyokap gue langsung ngeliat arah pabrik. Ya 1-2 menit lah, langsung nengok depan lagi. Jalan tuh mobil. Nah, jalan mobil. Nah, rencananya nggak ke kosan gue dulu karena ngambil barang-barangnya itu ya nantilah, kalau intinya fisik gue udah mendingan lah, baru nanti ngambil kosan, baru ya pindahin lah barang segala macam. Nah, terus udah tuh pulang. Nah, sampai rumah gue langsung istirahat kan, capek, langsung tidur segala macam. Besoknya nyokap gue cerita. Jadi pas gue masuk mobil, nyokap gue kan nengok ke arah pabrik. Jadi kan di lantai 1 itu emang ruangan produksi semua ya. Lantai 2 itu sebagian ada kantor, office-nya. Iya, yang tadi lo bilang. Nah, office-nya. Nyokap gue ngeliat ke arah office itu ada cewek yang berdiri. Oh, itu jam 11 malam ya berarti ya? Jam 11 malam. Aduh, gue merinding. Jam 11 malam dia lagi ngeliat ke arah mobil. Ke arah lu. Yes. Ke arah lu, pokoknya ke arah lu masuk mobil lah gitu ya. Iya, lagi ngeliat mobil. Intinya
Itu dia lagi natap, itu pakai baju yang putih. lo lihat pas Yes. lo perpan itu Sama. wow. Nah terus ya mungkin semenit 2 menit nyokap gue langsung malam depan lagi. Bokap gue ngerasa, dia kan bawa mobil langsung jadi berat setelah gue naik, tapi dia nggak pernah cerita di jalan itu gimana, besoknya baru cerita setelah di rumah ya. setelah di rumah. Nah terus ya gue pengobatan dalam artian di rumah kan ada beberapa tanaman herbal kayak bidara segala macam. Gue dimandiin, direbusin itu selama seminggu. Gue terus-terusan kayak gitu kan. Terus di hari kedua atau ketiga gitu, setelah gue keluar dari pabrik itu, gue kumpul keluarga di daerah Tangerang. Yes. Nah kebetulan bude gue nih almarhum, dia bisa ngelihat, peka lah sama gitu. Gue sama orang tua gue tuh nggak pernah cerita gue ngalamin ini itu nggak pernah. Pokoknya langsung ditebak aja gitu ya, ditembak. Dia langsung nembak. Kan gue dipanggil AA. AA itu ada yang ngikutin ya, cewek di belakang kamu. Cantik sih mukanya. Gitu. Itu pertama kali ketemu langsung ngomong gitu. Gue sama orang tua gue langsung udah diam dong. Terus nggak ada penyelesaian lagi, maksudnya lu nggak nanyain masa sih bude gitu? Nggak mau memperpanjang sih lah lebih tepatnya. Terus kalau sama sepupu juga bisa ngerasain kalau di dekat gua tuh waktu pertama-tama gua setelah itu kan ngumpul keluarga itu, dia berat di kanan kirinya kayak ada beban kata dia. Tapi dia nggak bisa ngelihat, tapi dia ngerasain kalau dekat gua ngerasain kayak gitu. Tapi yang bude gue itu dia nggak pernah gue ceritain, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Oke. Berarti ya kalau emang benar kan berarti ini masih ngikutin gitu. Kayak gitu. Karena ya jujur selama seminggu sih gue minum rebusan bidara, mandi pakai bidara, baru agak mendingan. Maksudnya nggak diare terus ya. Nah ya kayak gitu. Itu sih pengalaman gue di pribadi pabrik, itu ya, di pribadi.